Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alel ganda, alel letal, dan kodominan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Calvin, NIM 059. Perkenalkan nama saya Asah Wirtul Hasanah, NIM 75. Perkenalkan nama saya Robiah Mufidatul Umah, NIM 02. Nama saya Laila Fitriah, NIM 7. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Asah Hafidatul Hasanah. Silahkan, Asah. Baik, terima kasih Calvin. Sebelumnya, apa sih itu penyimpangan semu? Di penyimpangan semu ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip dari keturunan sehingga tidak sesuai dengan hukum Mendel. Nah, misalnya ada perkawinan antara dua individu dengan sifat beda. Ternyata rasio fenotip F2-nya itu tidak selalu 9:3:3:1, tapi ada juga yang 9:3:4. Yang mana apabila kita cermati lagi, ternyata angka perbandingan tersebut merupakan penggabungan dari angka-angka perbandingan Mendel. Jadi 9:3:3 plus 1. Atau keadaan ini disebut juga dengan penyimpangan semu karena masih mengikuti dengan hukum Mendel. Kemudian penyimpangan semu sendiri disebabkan oleh dua hal, yaitu karena interaksi antar alel dan juga interaksi antar gen. Untuk interaksi antar alel sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu ada alel ganda, alel letal, dan juga alel kodominan. Yang pertama itu alel ganda. Alel ganda itu merupakan alel yang mempunyai lebih dari satu pasang bentuk. Sedangkan yang alel letal itu merupakan alel yang dalam keadaan homozigot dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya. Dan alel letal ini dia itu ada yang bersifat dominan dan ada juga yang bersifat resesif. Kemudian yang ketiga yaitu alel kodominan. Untuk alel kodominan merupakan sepasang alel yang dalam keadaan heterozigotik, dia itu tidak menghasilkan sifat intermediate, tapi dia itu bisa membentuk sifat baru. Nah, kodominan ini bisa dikatakan juga sebagai dua alel atau suatu gen yang menghasilkan produk berbeda dengan alel yang satu dan tidak dipengaruhi oleh alel yang lain. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai alel ganda. Jadi alel ganda sendiri merupakan suatu alel yang atau suatu gen yang memiliki lebih dari dua pasangan gen yang sealel sehingga memunculkan beberapa sifat. Untuk alel ganda ini dia terjadi karena adanya mutasi. Jadi dengan bertambahnya jumlah anggota alel, bertambah pula kemungkinan genotip bagi masing-masing fenotipnya, terutama bagi yang paling dominan. Jadi berapapun jumlah anggota alel ganda itu hanya ada dua yang terdapat dalam sel somatik dan juga hanya satu di dalam gamet. Untuk contoh sifat yang dikontrol oleh alel ganda adalah golongan darah manusia sistem ABO dan juga warna pada bulu kelinci. Selanjutnya yaitu golongan darah pada manusia yang akan dijelaskan oleh Robiah Mufidatul. Sifat yang dipengaruhi oleh alel ganda yang pertama adalah golongan darah pada manusia. Golongan darah ini bersifat menurun atau hereditas dan ditentukan oleh alel ganda. Sistem golongan darah ABO berdasarkan jenis antigennya yang terdapat di dalam eritrosit A, B, AB, dan O. Antigen ini merupakan protein yang mampu merangsang pembentukan antibodi. Golongan darah sistem ABO seseorang dikendalikan oleh dua alel yang diwariskan dari orang tuanya, tetapi dalam populasi keseluruhan terdapat 3 alel yang berbeda, yaitu IA, IB, I0. Alel IA dan IB masing-masing mengendalikan pembentukan antigen A dan antigen B, sedangkan alel I0 tidak membentuk antigen. Ini merupakan
tabel golongan darah pada manusia. Golongan darah A memiliki alel IA dengan genotip homozigot IA-IA dan heterozigot IA-I0. Golongan darah B memiliki alel IB dengan genotip IB-IB dan IB-I0. Golongan darah AB memiliki alel IA-IB dan genotip IA-IB. Sementara golongan O memiliki alel I0 dengan genotip I0-I0. Yang kedua, sifat yang dipengaruhi alel ganda yaitu warna bulu kelinci. Warna bulu kelinci dipengaruhi oleh 4 alel. Yang pertama, alel C besar dengan genotip C besar, fenotipnya wild type dengan bulu berwarna coklat. Yang kedua, alel C kecil CH dengan genotip C kecil CH, dan fenotip sinsila dengan warna bulu putih dengan kehitaman. Yang ketiga adalah alel C kecil H dengan genotip C kecil H dengan fenotip Himalayan, yaitu kelabu. Yang keempat adalah alel C dengan genotip C kecil dengan fenotip albino, yaitu berwarna bulu putih. Ya, oke, yang selanjutnya adalah golongan darah manusia dengan sistem MN. Mengelompokkan golongan darah pada manusia pada sistem MN ini dilakukan berdasarkan atas reaksi antigen-antibodi. Kontrol gen pada golongan darah sistem MN tidak berupa alel ganda, tetapi dalam hal ini hanya ada satu pasang sel, yaitu IM dan IN, yang bersifat kodominan. Terdapat 3 macam fenotip yang dimunculkan oleh 3 macam genotip masing-masing golongan darah, yaitu M dengan genotip IM, golongan darah MN, IN, dan golongan darah N, IN. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem golongan darah MN pada manusia didasarkan pada ada tidaknya antigen eritrosit dan dipengaruhi oleh sepasang sel yang tadi sudah disebutkan, yaitu IM dan IN yang bersifat kodominan. Jika pada eritrosit seseorang terdapat antigen M, maka bergolongan darah M, IM. Jika pada eritrosit seseorang terdapat antigen N, maka bergolongan darah N atau IN. Jika pada eritrosit seseorang terdapat antigen M dan N, maka bergolongan darah MN atau IN. Berbeda halnya dengan golongan darah sistem ABO. Pada golongan darah sistem MN ini, serum atau plasma darah orang tidak mengandung anti-M atau anti-N. Berhubung dengan itu, golongan darah sistem MN tidak penting untuk keperluan transfusi darah karena tidak ada bahaya pada penggumpalan darah. Yang selanjutnya yaitu golongan darah tipe RH, diperkenalkan oleh Karl Lichtsteiner pada tahun 1940 yang melakukan penelitian pada monyet rhesus atau macaca mulata. Pada mulanya, Lichtsteiner menyimpulkan bahwa penurunan golongan darah ini dipengaruhi oleh satu gen yang terdiri dari 2 alel, yaitu R besar dan R kecil, di mana R besar dominan terhadap R kecil. Dikenal 2 macam golongan darah, yaitu RH plus dan RH-, atau RH positif dan RH negatif. RH positif memiliki antigen RH pada permukaan eritrositnya. Genotipnya itu R besar dan R kecil. RH- atau RH negatif tidak memiliki antigen RH. Genotipnya yaitu R kecil dan R kecil. Penelitian oleh Weiner mengemukakan bahwa golongan darah RH ditentukan oleh satu seri alel ganda yang terdiri dari 8 alel, yaitu RH positif alelnya R besar,
R besar dan R besar, sedangkan RH negatif alelnya R kecil aksen, R kecil double aksen, dan R. Berdasarkan ada tidaknya antigen RH, maka golongan darah manusia dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama yaitu orang dengan RH positif, berarti darahnya memiliki antigen RH yang ditunjukkan dengan kandungan reaksi positif atau terjadi pengumpulan eritrosit pada waktu dilakukannya tes dengan anti-RH atau antibodi RH. Sedangkan orang dengan RH negatif berarti darahnya tidak memiliki antigen RH yang ditunjukkan dengan reaksi negatif atau tidak terjadi pengumpulan saat dilakukan tes dengan anti-RH atau antibodi RH. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alvin. Selanjutnya tentang perkawinan. Jadi perkawinan itu dibagi menjadi dua, perkawinan inkompatibel atau perkawinan yang tidak sesuai, kemudian perkawinan kompatibel atau perkawinan yang sesuai. Perkawinan inkompatibel itu merupakan perkawinan yang menyebabkan zat anti dari serum ibu bertemu dengan antigen dari eritrosit darah fetus dalam kandungan. Nah, zat anti inilah yang dapat merusak fetus dalam kandungan sehingga terjadi kelainan. Kemudian untuk perkawinan kompatibel atau yang sesuai, perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum ibu tidak bertemu dengan antigen dari eritrosit darah fetus dalam kandungan. Nah, karena zat antinya tidak bertemu dengan serum sehingga kandungannya aman. Nah, ini merupakan contoh perkawinan inkompatibel atau perkawinan yang tidak sesuai. Misalnya pada perkawinan antara ibu dengan bergolongan darah RH- dengan ayah yang bergolongan darah RH+. Terjadinya perkawinan antara ayah bergolongan darah RH+ dengan ibu bergolongan darah RH- mengakibatkan terjadinya perkawinan yang inkompatibel atau tidak sesuai sehingga terjadi kelainan pada bayi. Bayi atau fetus yang terkandung bergolongan darah RH+ yang memiliki antigen RH. Darah fetus akan mengalir ke tubuh ibu melalui plasenta dengan membawa antigen RH. Sedangkan serum dan plasma ibu distimulir untuk membentuk anti-RH sehingga darah yang mengalir ke fetus telah mengandung anti-RH. Nah, anti-RH inilah yang mengakibatkan kerusakan dan bayi akan menderita kelainan. Nah, ini salah satu akibatnya di mana eritrosit fetus akan diselimuti oleh anti-RH sehingga akan rusak atau hemolisis dan bayi menderita anemia. Namun, jika ibu hamil untuk pertama kalinya, maka anti-RH yang dihasilkan atau yang terbentuk itu masih sedikit. Jadi, bayi itu masih aman dan masih bisa dapat hidup dengan normal. Namun, untuk kehamilan kedua dan seterusnya itu, jika fetus yang dikandung kembali memiliki golongan darah RH+, maka serum dan plasma darah ibu akan memproduksi lebih banyak anti-RH. Jadi semakin banyak anti-RH yang terbentuk, maka semakin merusak fetus atau bayi yang terkandungnya sehingga akan mengalami kelainan. Kemudian hal ini mengakibatkan terjadinya hemolisis yang lebih besar pada fetus sehingga fetus biasanya tidak selamat atau meninggal dalam kandungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di Elena maupun di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.